Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu Allah kita Immanuel. Allah kita Immanuel. Gereja kita diberi nama Gereja Bethel Tabernakel Immanuel oleh almarhum Bapak Gembala kita yaitu Bapak Rihwel Hendrata Ronggo Sunkeno. Beliau adalah perintis dari gereja ini. Nah, banyak orang memakai istilah pendiri dari sebuah gereja. Saya katakan itu tidak benar, itu salah ya. Karena pendiri dari gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan manusia. Kalau pendiri gerejanya itu seorang manusia, maka ketika orang itu meninggal dunia, gereja itu akan ikut mati. Tetapi karena pendiri gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus, maka gereja kita akan tetap ada. Tetap hidup, tetap bertumbuh, tetap berkembang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gembala jemaatnya boleh meninggal dunia, boleh berganti orang lain berkali-kali, tetapi gereja Tuhan ini akan tetap ada sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua pulang ke sorga. Amin, saudara sekalian. Nah, gereja kita pakai nama Immanuel, itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita bukan cuma memakai nama Immanuel, bukan pakai sebutan Immanuel saja, tetapi dia benar-benar Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, sebutan atau gelar Immanuel itu sudah Tuhan perkenalkan sejak zaman Perjanjian Lama. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap, melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-meluap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, perhatikan, ayat-ayat ini merupakan nubuatan tentang apa yang akan terjadi di kerajaan Israel dan Yehuda. Bagaimana Tuhan nanti akan menghancurkan mereka, sekalipun mereka sudah mencoba untuk bergabung dengan musuh, ya. Sekalipun mereka mencoba untuk berdamai dan bekerja sama dengan kerajaan Asyur, tetapi Tuhan nanti akan hancurkan mereka karena dosa kesalahan mereka. Nah, di tengah-tengah ancaman kehancuran yang akan melanda Israel dan Yehuda itu, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Tuhan yang memberitahukan kepada umatnya bahwa dia sebenarnya adalah Allah yang mau menyertai mereka. Sekalipun mereka sudah berulang kali memberontak kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Asal mereka mau bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka kembali. Immanuel, dia tegaskan, dia adalah Immanuel. Nah, Immanuel itu adalah gelar atau sebutan yang diperuntukkan bagi Allah sendiri. Tetapi gelar atau sebutan yang sama itu juga diberikan kepada putra yang kelak akan dilahirkan oleh seorang wanita, oleh seorang perawan, yaitu Maria. Yaitu diberikan kepada Yesus Kristus. Coba baca Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, perhatikan,
Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kelak akan dilahirkan oleh seorang wanita, sang perempuan yang bernama Maria. Bayi yang dikandung oleh Maria itu bukan karena perbuatan laki-laki, bukan karena benihnya laki-laki, tetapi karena Roh Allah yang menaungi Maria, yang menggunakan rahim dari Maria untuk melahirkan Mesias bagi dunia ini, melahirkan juru selamat bagi dunia ini. Nah, gelar yang sama itu yang seharusnya diberikan hanya kepada Tuhan, kepada Allah, itu ternyata diberikan juga kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang juga dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf sebagai calon ayah secara hukum bagi Yesus, bayi Yesus yang akan dilahirkan nanti. Sudah bisa cek itu dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ketika Yusuf mengetahui Maria sudah mengandung sebelum mereka menikah, sebenarnya Yusuf ingin menceraikan, berpisah dari Maria. Tapi malaikat Tuhan datang dan memberitahu bahwa kandungan dari Maria bukan karena ulahnya manusia, tetapi Tuhan yang menggunakan rahimnya untuk melahirkan juru selamat. Dan malaikat itu katakan bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah harus diberi nama Yesus atau Immanuel, ya, karena itu adalah Allah yang hadir untuk menyertai manusia. Jadi nama Immanuel ini juga diberikan kepada Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah kebenaran, yaitu sebutan atau gelar Allah itu juga diberikan kepada Yesus Kristus. Dan yang memberikannya bukan manusia, bukan Yusuf, bukan Maria, tetapi Allah sendiri. Berarti sebenarnya Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri. Karena tidak mungkin Allah memberikan namanya atau gelarnya kepada manusia atau makhluk yang lain, kalau itu bukan dirinya sendiri, karena itu adalah haknya Allah. Jadi Yesus Kristus itu sebenarnya adalah pribadi Allah. Kalau ada yang tidak mengakuinya, ya karena mungkin tidak tahu, atau karena bodoh, atau karena memang keras hati. Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Immanuel, Allah yang mau dan yang selalu bertindak menyertai. Nah, frase atau ungkapan aku menyertai, aku akan menyertai, atau Allah menyertai, Allah akan menyertai, atau Dia menyertai, itu merupakan ungkapan dari Tuhan yang ditulis berulang kali di dalam Alkitab. Dan itu membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah Immanuel, Allah yang benar-benar mau menyertai kita. Dan Dia tidak hanya mengatakan mau menyertai kita saja, tetapi Dia benar-benar membuktikannya dengan hadir ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mati di atas kayu salib, berkorban untuk kita, supaya kita diselamatkan. Dia hadir untuk menyertai kita. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh orang-orang yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel, Musa, Yosua, Raja Daud, Raja Salomo, dan masih ada banyak yang lainnya yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan coba melihat satu contoh, yaitu dari pengalaman Yusuf, anak Yakub. Bagaimana Tuhan benar-benar menyertai kepada Yusuf. Ya, kita akan coba belajar dari pengalaman Yusuf ini. Allah benar-benar menyertai Yusuf. Coba baca Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, di sini kita membaca bahwa Tuhan menyertai Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar. Ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf ketika ada di dalam penjara.
Dan nanti sudah cek dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10, di situ juga dikatakan karena iri hati maka bapak-bapak leluhur bangsa Israel sudah menjual Yusuf ke Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Allah melepaskan dia dari semua tindasan. Tuhan menganugerahkan kepada Yusuf kasih karunia dan hikmat sehingga ketika dia menghadap Firaun, dia diangkat tinggi menjadi penguasa Mesir, satu tingkat di bawah Firaun. Lihat bagaimana Allah menyertai Yusuf. Dimanapun juga Yusuf berada, dalam kondisi apapun juga, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan coba belajar dari pengalaman Yusuf ini, dan coba kita akan belajar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar mengalami penyertaan dari Tuhan sepanjang hidup kita. Nanti sudah bisa baca kisah tentang kelahiran Yusuf itu di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat 22 sampai 24. Kemudian seluruh riwayat hidup dari Yusuf itu ditulis dalam Kejadian 37 sampai dengan ayat yang ke-50, pasal 37 sampai pasal 50. Coba nanti saudara baca di rumah dan direnungkan supaya saudara mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan Yusuf itu. Nah, pagi hari ini saya hanya ambil beberapa ayat saja dari kehidupan Yusuf. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya Allah mau menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan agar Allah mau menyertai kita? Sebenarnya apa sih yang membuat Allah menyertai Yusuf? Yang membuat Allah mau menyertai Yusuf sehingga dia selalu hidup bersama-sama dengan Yusuf, menolong Yusuf dalam semua keadaannya, adalah karena Yusuf itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Yusuf hidup di dalam takut akan Tuhan. Coba kita baca Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan membuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, perhatikan, sekalipun kesempatan untuk berbuat dosa itu terbuka lebar bagi Yusuf, dan sekalipun tidak ada orang lain yang tahu kalaupun Yusuf berbuat dosa dengan istri Potifar, namun Yusuf tidak mau berbuat dosa. Ya, sebab dia takut akan Tuhan. Coba perhatikan kata-kata Yusuf di dalam ayat yang ke-29, di dalam ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dari kata-kata Yusuf ini kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang benar-benar takut akan Allah. Dia tidak mau berbuat dosa sebab dia takut akan Allah. Orang lain memang tidak tahu, tidak ada yang tahu kalau dia berbuat dosa. Tetapi dia mengerti bahwa Allah tahu, Allah melihat semua perbuatannya.
Allah tahu apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dia tidak mau berbuat dosa. Bahkan dia juga tidak mau kompromi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa. Sekalipun orang-orang itu adalah kakak-kakak kandungnya sendiri, ya, kakak-kakaknya sendiri. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 2c, di sana dikatakan dia melihat kakak-kakaknya itu melakukan kejahatan, perbuatan yang jahat. Dan dia tidak mau kompromi. Dia laporkan itu kepada ayahnya. Memang akibatnya dia dilemparkan ke dalam perigi kering, dijual sebagai budak belian oleh kakak-kakaknya. Bahkan ketika dia menolak ajakan istri Potifar untuk berbuat dosa di rumah Potifar, karena dia menolak, akhirnya dia difitnah. Kemudian dilemparkan ke dalam penjara tanpa berbuat salah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran, sekalipun kita ini hidup di dalam takut akan Tuhan, namun jangan anggap kita bisa bebas dari semua masalah, dari semua penderitaan maupun fitnahan orang. Ya, sekali lagi saya katakan, sekalipun kita nih sudah hidup takut akan Tuhan, jangan anggap kita bebas dari semua penderitaan, masalah, dan fitnahan orang. Kita tetap akan bisa mengalaminya, sebab kita hidup di dalam dunia yang sudah bobrok oleh dosa. Namun perhatikan, justru karena kita tidak mau ikut berbuat dosa bersama-sama dengan dunia ini, karena kita takut akan Tuhan, kita justru dibenci dan dimusuhi oleh dunia ini. Namun jangan takut, Tuhan kita adalah Immanuel. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan mau menjadikan peristiwa pengalaman-pengalaman itu sebagai batu loncatan untuk kita meningkat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Itu sebenarnya tujuan Tuhan. Tuhan biarkan kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, fitnahan orang, penderitaan, bukan karena Tuhan ingin kita hancur. Tetapi Tuhan pakai peristiwa itu untuk membuat kita naik satu tingkat lebih tinggi. Menjadi batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Lihat saja pengalaman dari Yusuf. Kalau dia dilemparkan ke dalam perigi kering oleh kakak-kakaknya, Tuhan buat pengalamannya itu untuk membawa dia naik satu tingkat lebih dekat ke istana Firaun. Dia dibawa masuk ke dalam rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Bahkan ketika dia dilemparkan ke dalam penjara oleh Potifar, Tuhan buat pengalamannya itu untuk membawa Yusuf naik ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai ke puncaknya, memperoleh kekuasaan di atas semua penduduk Mesir. Kecuali satu, yaitu Firaun yang ada di atasnya. Semuanya di bawah Yusuf. Nah, semua pengalaman yang menyakitkan itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf naik makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai ke jenjang yang paling puncak kejayaannya. Ya. Perhatikan, orang yang takut akan Tuhan akan selalu disertai, dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami banyak penderitaan di dunia ini, tapi Tuhan tidak akan membiarkan dia sendirian. Tuhan tidak akan melepaskan dia dari tangan Tuhan. Justru Tuhan yang akan melepaskan orang yang takut akan Tuhan itu dari semua penderitaan itu. Coba baca Mazmur 34 ayat yang ke-20 dan 21. Mazmur 34 ayat 20 sampai dengan 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, sekalipun kemalangan dari orang yang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua kemalangan itu. Sehingga tidak ada satu tulang pun yang patah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan lepaskan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap akan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan pakai pengalaman-pengalaman yang buruk itu sebagai batu loncatan bagi kita untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Jangan lupa Roma 8 ayat yang ke-28. Saya yakin saudara hafal ayat ini ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang ada di dalam rencana Allah, yang terpanggil di dalam rencana Allah. Saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan masuk dalam rencana Allah. Pertanyaannya adalah apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara mengasihi Tuhan apa enggak? Mengasihi. Nah berarti ayat ini berlaku untuk saudara, untuk saya. Tuhan memakai segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang sudah dipanggil dan masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan pakai semua pengalaman buruk kita untuk menjadi batu loncatan untuk naik satu tingkat. Memang semua masalah penderitaan yang kita alami itu menyakitkan. Seperti api yang membakar kita. Tapi ingat, kalau kita emas, kalau kita perak, sekalipun dibakar dengan api, kita tidak akan habis. Karena Tuhan menjaga, Tuhan tidak akan biarkan kita dibakar dengan api sampai lenyap, tidak. Justru api penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita, memurnikan pengiringan kita kepada Tuhan. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, perhatikan, Tuhan katakan, kalau kamu mengalami banyak masalah, duka cita, penderitaan, pencobaan, jangan mengeluh, tapi bersyukurlah, bergembiralah. Karena Tuhan pakai semuanya itu untuk menjadi api menguji kemurnian kita, kemurnian iman kita. Supaya kita ini nanti bisa tampil lebih indah, lebih berkilau-kilauan, lebih tinggi nilainya, lebih tinggi harganya. Seperti emas itu kalau dibakar dengan api, mungkin tadi dari 16 karat, 17 karat dibakar dengan api, kotoran-kotorannya, campuran-campurannya akan menyingkir, kemudian disingkirkan, dikeluarkan. Nah, emas itu akan jadi emas murni, 24 karat, yang nilainya jauh lebih mahal dari emas 16 karat tadi. Itu terjadi karena ada api yang membakar emas itu. Nah, begitu juga dengan semua pengalaman buruk kita. Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita menjadi makin bernilai di mata Tuhan. Makin indah, makin berkilau-kilauan, makin murni. Jadi dalam semua keadaan ketika Tuhan menyertai kita, semua peristiwa itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Nanti sudah baca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ketika Yakub sudah meninggal dunia, kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat pada Yusuf, mereka ketakutan. Mereka katakan, waduh, bapak sudah enggak ada, ayah kita sudah enggak ada. Jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam pada kita atas perbuatan kita. Dan mereka datang kepada Yusuf minta diampuni semua kesalahannya. Dan apa yang dikatakan Yusuf? Atau coba kita baca aja ya, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf katakan, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah sudah mengubah
Justru Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk bisa memelihara satu bangsa yang besar. Ya, saya tuliskan terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Ya, Tuhan pakai pengalaman buruk itu menjadi kebaikan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Salah satu terjemahan bahasa Inggris katakan begini, you tried to harm me, but God made it turn out for the best, so that he could save all these people as he is now doing. Kamu mencoba menyakitiku, tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan, supaya dia bisa menyelamatkan semua orang-orang ini seperti yang dilakukannya sekarang ini. Itulah Tuhan kita. Kalau Allah menyertai kita, tidak ada pengalaman buruk yang tetap menjadi pengalaman buruk. Tuhan akan mengubah menjadi kebaikan untuk kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita ingin Tuhan menyertai kita, ayo hiduplah di dalam takut akan Tuhan seperti Yusuf. Saya tuliskan ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan apa sebenarnya tandanya atau cirinya orang yang takut akan Tuhan itu. Ya, ada banyak sebenarnya. Saya ambilkan beberapa, yang sudah boleh baca di rumah nanti. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan menjauhi segala kejahatan, semua dosa. Ayub 28 ayat 28. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti juga suka beribadah kepada Tuhan dengan setia. Ulangan 6 ayat yang ke-13. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan selalu memegang teguh firman Allah. Ulangan 6 ayat yang kedua. Bukan hanya memegang teguh tetapi melakukan firman Allah dengan taat sepanjang umurnya. Nah, orang yang takut akan Tuhan juga pasti akan selalu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidupnya. Ulangan 10 ayat 12. Jadi kalau kita berkata, saya sudah hidup di dalam takut akan Tuhan, benarkah itu? Apakah semua yang dikatakan firman Allah tadi itu ada di dalam hidup kita? Coba kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah hidup di dalam takut akan Tuhan atau belum? Tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita atau tidak? Kalau sampai hari ini kita merasakan bahwa Tuhan tidak menyertai kita, ingat, itu bukan karena kesalahan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menggenapi janjinya terhadap kita. Bukan karena Tuhan tidak menggenapi firman-Nya, tetapi karena kita belum hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus bertobat sekarang juga. Mulailah untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka Allah Immanuel itu benar-benar akan menyertai kita. Bahkan kalau kita mengalami keadaan yang terpuruk pun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan justru akan mengubah semua keadaan kita yang buruk itu menjadi sangat baik bagi kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi semua orang. Bahkan kalau kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, kita akan bahagia. Bukan hanya kita sendiri, tapi sampai kepada anak cucu kita akan mengalami kebahagiaan. Karena itu adalah janji Tuhan. Coba baca Mazmur 112, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 112, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, perhatikan, kalau kita baca Mazmur 112 ini, kita akan bisa lihat kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kita itu benar-benar bahagia. Ya, Tuhan akan memberkati kita sampai kepada anak cucu kita. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita harta yang cukup untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan kebajikan kepada semua orang. Tuhan juga akan mengubah keadaan hidup kita yang gelap menjadi terang benderang. Tuhan akan memberi kita hati yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang, sehingga kita bisa memberi pinjaman kepada orang lain. Bukannya malah kita yang pinjam, yang hutang, enggak. Tapi sebaliknya kita yang memberi pinjaman kepada orang. Ya. Kalaupun ada musuh yang tidak suka melihat kita bahagia dan mereka ingin mencelakai kita, maka Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan melawan dan menyingkirkan mereka dari kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan meninggikan tanduk kita, kekuatan kita. Tuhan akan memuliakan kita. Nah, itulah janji Tuhan bagi orang yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, Mazmur 112 ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita akan tetap hidup di dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Ya, sama seperti yang juga dialami oleh Yusuf. Dia mati di dalam kemuliaan. Coba baca Kejadian 50 ayat 22 sampai 26. Kejadian 50 ayat 22 sampai dengan 26. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Nah, perhatikan. Yusuf hidup bahagia sampai usianya sangat tua. Bersama anak cucu cicitnya. Bahkan dia mati di dalam kemuliaan. Firman Tuhan katakan mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Ini adalah perlakuan khusus bagi orang yang mulia, bagi orang yang terhormat di Mesir. Kalau orang biasa, ketika dia meninggal dunia, mayatnya tidak akan dibalsam, tidak akan dirempah-rempahi seperti itu. Kemudian tidak ditaruh di dalam peti mati, tapi langsung akan dikuburkan. Tapi apa yang dialami oleh Yusuf, mayatnya dirempah-rempahi, dibalsam seperti para Firaun. Ingat aja penemuan dari para ahli arkeolog ya, yang menemukan mumi-mumi dari para Firaun zaman dahulu yang dibalsam. Sampai ribuan tahun mayatnya masih utuh.
Karena dibalsam, dirempah-rempahi, kemudian dimasukkan peti, ditaruh di tempat yang aman, sehingga ribuan tahun pun tidak hancur. Dan itu hanya dilakukan bagi Firaun dan bangsawan-bangsawan. Dan Yusuf mengalami itu. Ya, Yusuf menerima perlakuan seperti itu. Itu membuktikan bahwa Yusuf benar-benar meninggal dunia di dalam kemuliaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita ingin disertai Tuhan, sama seperti yang dialami Yusuf, ayo hiduplah juga di dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan itu pasti akan disertai oleh Tuhan. Dijaga, dibela, diberkati. Walaupun ada masalah, tetap Tuhan akan jaga. Tuhan akan tetap menolong dan memberkati. Itu sebabnya ayo hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Yang harus terjadi kalau Allah menyertai kita. Apa? Ya. Apa yang harus terjadi kalau Allah menyertai kita? Yang harus terjadi kalau Allah menyertai kita adalah hidup kita harus bisa memuliakan Tuhan. Harus bisa memuliakan Allah. Harus bisa membuat orang-orang lain yang ada di sekitar kita ikut memuliakan Allah. Mereka membuat pernyataan pengakuan, ini loh orang yang disertai Tuhan. Dan mereka ikut memuliakan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, kalau kita disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Menjaga, memelihara, membela kita, sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Itu adalah berkat-berkat yang akan kita alami untuk diri kita sendiri dan untuk anak cucu kita. Namun jangan lupa, Tuhan memelihara kita, menjaga, memberkati kita dengan tujuan supaya kita ini bisa memuliakan Tuhan. Agar orang lain yang melihat hidup kita juga bisa ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Supaya orang lain bisa ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Kalau Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat dia diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu diberkati oleh Tuhan. Maka hal itu membuat Potifar mengakui kalau Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Coba baca Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, enggak dibaca tadi. Oke. Ya. Di dalam ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kalau kita baca ayat-ayat ini memang kita tidak membaca Potifar membuat pernyataan bahwa Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Potifar.
Ketika Potifar melihat bahwa Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan, maka dia menyerahkan seluruh kekuasaan di dalam rumahnya itu kepada Yusuf. Dengan tindakan itu, secara tidak langsung Potifar membuat pernyataan, membuat pengakuan bahwa Yusuf adalah orang yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah memberkati dia lewat Yusuf. Ketika Yusuf ada di dalam penjara pun, Tuhan tetap menyertai Yusuf sehingga kepala penjara itu juga bisa melihat bahwa Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Dan tanpa perkataan, tanpa membuat pengakuan pernyataan, lewat tindakannya dia membuat pernyataan bahwa Yusuf orang yang disertai Tuhan. Dia serahkan seluruh urusan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Nanti sudah bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Tuhan menyertai Yusuf ketika ada di dalam penjara sekalipun. Sehingga membuat kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yusuf yang mengurusnya. Sampai kepala penjara tidak perlu ikut campur mengurusnya. Santai. Lihat. Tanpa perkataan, cukup dengan tindakan saja, kepala penjara itu juga mengakui Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Satu lagi pengalaman Yusuf, ketika dia mengartikan mimpi Firaun dan memberikan nasihat yang baik kepada Firaun, maka pada saat itu Firaun membuat pernyataan bahwa Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan dan dia kemudian menyerahkan semua kekuasaan kepada Yusuf untuk mengatur pemerintahan di Mesir. Coba baca Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Kejadian 41 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Perhatikan, Firaun berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini pernyataan dari Firaun. Terus, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah perhatikan, kalau Firaun melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan hikmat kepada Yusuf, kemudian dia menyerahkan semua kekuasaan atas istana dan pemerintahan atas rakyatnya kepada Yusuf. Dia dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan Firaun berkata, hanya takhta inilah yang kelebihanku daripadamu. Hanya masalah takhta yang menjadi kelebihan Firaun. Selebihnya itu dalam kekuasaannya Yusuf. Lihat. Kalau Yusuf disertai Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitarnya selalu membuat pernyataan bahwa Yusuf memang orang yang disertai Tuhan. Dan mereka secara langsung maupun secara tidak langsung ikut memuliakan Tuhannya Yusuf. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang lain. Ya, saya berikan beberapa contoh, nanti sudah baca di rumah ya. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 14 sampai 16. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan pemuda di Nain yang sudah meninggal dunia, maka apa yang dialami oleh pemuda Nain ini membuat semua orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan pemuda Nain ini, menyertai dia dan membangkitkan dia, maka apa yang Tuhan kerjakan ini membuat orang yang melihat pemuda Nain ini semuanya ikut memuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang duduk di tepi jalan yang menuju ke kota Yeriko. Maka orang itu
Memuliakan Tuhan, ketika disembuhkan, maka dia memuliakan Tuhan. Dan banyak orang yang melihatnya juga ikut memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Lukas 18 ayat 40 sampai 43. Nah, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita dan menyertai kita, memelihara kita, memberkati kita, memberikan kita hikmat dari Tuhan, maka apa yang kita alami itu tidak hanya membuat kita bersukacita saja, tetapi juga harus bisa membuat orang lain ikut mengakui penyertaan Tuhan atas kita. Dan membuat orang lain ikut memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita benar-benar disertai Tuhan, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, membela kita, memberkati kita. Bisakah orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kenyataan itu di dalam kehidupan kita? Bisakah orang-orang itu ikut memuji Tuhan dan membuat pernyataan bahwa kita adalah orang yang disertai Tuhan? Bisakah orang-orang itu berkata, ini loh orang yang disertai Tuhan. Dia punya hikmatnya Tuhan. Hidupnya selalu berhasil. Bisakah orang-orang lain membuat pernyataan seperti itu? Kalau bisa, orang-orang lain akan ikut memuliakan Tuhan. Oh, Tuhannya orang ini luar biasa. Saya mau deh jadi anaknya Tuhan seperti dia. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat pengalaman hidup kita. Membuat orang lain ikut memuliakan Tuhan. Contoh yang lain, ketika Tuhan menyertai Yakub, maka Allah memberkati apapun juga yang dikerjakan oleh Yakub. Dan Laban, mertua Yakub melihat apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan Yakub. Bagaimana Tuhan memberkati Yakub sehingga semua yang dikerjakan oleh Yakub sukses semua, berhasil. Bahkan dia mendapatkan berkat juga lewat kehadiran Yakub. Dia membuat pernyataan bahwa dia melihat Yakub adalah orang yang benar-benar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Kejadian 30 ayat 27. Laban berkata kepada Yakub ketika Yakub lari dari rumah Laban dan Laban mengejar. Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Perhatikan, Tuhan memberkati aku karena Engkau. Ini pernyataan dari Laban. Kalau dia melihat Yakub orang yang disertai Tuhan, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Yakub. Laban ikut kecipratan berkatnya Tuhan, ikut diberkati oleh Tuhan karena kehadiran dari Yakub. Itulah orang yang disertai Tuhan. Akan bisa membuat orang lain membuat pernyataan, ini loh orang yang disertai Tuhan. Dan bisa ikut memuliakan Tuhan kita. Sama seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesah, Abednego. Kalau Tuhan menyertai mereka, ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, Raja Nebukadnezar melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap ketiga orang ini. Bagaimana Tuhan menyertai mereka di dalam dapur api itu. Sehingga Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang ada di dalam api yang sedang berjalan-jalan. Padahal yang dilemparkan 3. Yang satu firman Tuhan dia katakan rupanya seperti, wah mulia sekali, seperti anak Allah. Itulah Tuhan Yesus yang menyertai Sadrah, Mesah, dan Abednego. Penyertaan Tuhan pada Sadrah, Mesah, dan Abednego membuat Nebukadnezar mengakui mereka orang yang disertai Tuhan. Dan mereka harus menyembah kepada Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sampai raja ini membuat satu peraturan. Barang siapa berani menghina Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia akan dibunuh, dibinasakan. Daniel 3 ayat 28-29. Juga sama seperti yang dialami oleh Daniel. Kalau Tuhan menyertai Daniel sehingga dia tetap selamat sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa, maka Raja Darius membuat pernyataan bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang sejati. Bahkan dia memerintahkan rakyatnya untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Sebab Allahnya Daniel itu adalah Allah yang hidup dan kekal. Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 28. Lihat saudara, dari semua orang yang disertai Tuhan ini, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya ikut memuliakan Tuhan. Nah, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan? Apakah mereka yang ada di sekitar kita ikut memuliakan Tuhan karena melihat penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita? Kalau sampai orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga mereka tidak bisa ikut memuliakan Tuhan, siapa yang salah? Ya tentu saja kita yang salah, saudara sekalian. Ya. Mungkin karena kita malu untuk menunjukkan, malu untuk menyaksikan penyertaan Tuhan itu kepada semua orang, sehingga orang tidak bisa melihat itu. Atau mungkin karena kita malu mengakui bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Atau kemungkinan yang lain, kita lebih suka hidup di dalam kegelapan. Bahkan kita ada di dalam kegelapan bukan di dalam terang. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa melihat apa yang kita alami. Karena kita hidup di dalam kegelapan. Jangan sampai itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sampai hal itu terjadi di dalam hidup kita, maka kita yang harus bertobat. Ya, kita harus kembali hidup di dalam terangnya Tuhan. Kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh malu untuk menyaksikan betapa hebatnya penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa membuat semua orang yang ada di sekitar kita ikut memuliakan Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa membuat semua orang yang ada di sekitar kita ikut memuliakan Tuhan, barulah kita benar-benar menjadi orang yang disertai Tuhan. Barulah kita benar-benar menjadi orang yang memiliki Allah Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Allah benar-benar menyertai kita sepanjang hidup kita. Ingat, pernyataan, pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bisa menjadi bukti yang nyata, bukti yang sah, bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan harus bisa membuat orang-orang itu ikut memuliakan Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan orang yang disertai Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, bahwa kita punya Allah Immanuel. Allah yang mau selalu menyertai kita. Bahkan yang sudah membuktikan penyertaannya lewat kehadirannya di dalam dunia ini sebagai juru selamat kita. Bahkan setiap hari menyertai kita. Ingat, disertai oleh Allah itu pun yang kita butuhkan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita mau pergi kemanapun juga Tuhan akan selalu menjaga kita. Kalaupun ada musuh yang ingin menyusahkan kita, ingin mencelakai kita, Tuhan yang akan bela kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan semuanya akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Bahkan kalau kita mati nanti, Tuhan akan tetap menyertai kita dan membimbing kita masuk dalam kerajaan sorga yang mulia dan kekal. Itu sebabnya kalau kita ingin disertai Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, ayo dengan sepenuh rasa cinta kita, maka Tuhan nanti akan benar-benar hadir dan menyertai kita sepanjang jalan kehidupan kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan sempurna. Coba baca sebagai ayat terakhir, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, di sini kita melihat kalau Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan itu sempurna. Lahir batin, jasmani dan rohani, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita akan diakhiri dalam kerajaan sorga, dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk ikut dalam perjamuan kudus Tuhan. Segera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Rancangan Tuhan indah bagi kita. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah Engkau Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi yang kami alami, situasi sesulit apapun, sebahaya apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu menyertai kami dan menolong kami dari semua keadaan kami, mengubah semua yang buruk menjadi hal yang baik, menjadikan semua pengalaman buruk kami menjadi satu batu loncatan untuk meningkat ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sampai masuk di dalam kemuliaan kekal Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sudah buktikan penyertaan Engkau dengan hadir di dunia ini untuk menjadi juru selamat kami, menanggung semua dosa kami. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau naik ke sorga untuk kami, Engkau sediakan tempat di sorga bagi kami, dan Engkau kelak akan turun kembali menjemput kami untuk hidup bersama Engkau dalam kemuliaan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai kami dan pakai kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan Engkau di dunia ini, sampai orang-orang yang di sekitar kami boleh ikut memuliakan Engkau bersama-sama dengan kami. Sekarang Tuhan, izinkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami dan layakkan kami, layakkan para hamba-Mu yang melayani kami,
Sehingga kami benar-benar terima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa lewat persekutuan dengan Engkau dalam kehidupan kami. Dan Engkau hadir di dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Izinkan kami mengambil bagian sekarang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan ambil perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan kita adalah penyelamat kita. Dia adalah kekuatan kita. Kau penyelamatku, kau kekuatanku. Bagiku kaulah yang terindah. Kau penyelamatku, kau kekuatanku. Kau kekuatanku. Bagiku kaulah yang terindah. Pribadi yang sempurna. Kaulah pelindungku Tuhan. Bersama Engkau kami aman, damai, sentosa. Bagiku kaulah segalanya. Tuhanku yang sempurna. Tuhan, aku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Aku di tangan-Mu, Yesus. Aku di hati-Mu. Aku di hatimu. Engkaulah Tuhan Immanuel. Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Tuhan penyelamat dan kekuatan kita. Kau penyelamatku. Kau kekuatanku. Bagiku kaulah yang terindah. Pribadi yang sempurna. Kau pelindungku. Amanku bersamamu. Bagiku kaulah segalanya. Pribadiku yang sempurna. Yesus Tuhan. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, Ku dipegang teguh. Yesus. Sambil saya mau bertanya, siapa yang belum terima roti dan anggur? Masih banyak di sana. Bisa dibantu di ujung sana. Lagi yang belum terima roti dan anggur bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Yang di atas. Kau penyelamatku. Kau kekuatanku.
kasih yang di atas sudah terima semua? Sudah? Bisa dibantu yang di sana? Masih? Sudah? Amanku bersamamu, bagiku kaulah segalanya, Tuhanku Yang sempurna. Semua sudah terima roti dan anggur? Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi melampaui kepala. Kita masuk di dalam doa. Yesus aku di hatimu. Yesus Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Oh Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Yesusku dipegang teguh. Yesusku dipegang teguh. Ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Benar Tuhan, Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Itu sebabnya kami bahagia, kami bersukacita, kami bersyukur karena kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dalam kondisi apapun juga. Bahkan Engkau bukan hanya sekedar menyertai di samping kami, tapi Engkau tinggal di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersatu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya lewat persekutuan dengan Engkau, tidak ada pengalaman buruk yang akan tetap menjadi buruk bagi kami. Engkau ubah itu menjadi kebaikan bagi kami, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Sekarang Tuhan, izinkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Sekali lagi, ampuni dosa kesalahan kami dan layakkan kami. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi melampaui kepala kita dan kita masuk dalam doa kembali. Terima kasih Engkau izinkan kami bersatu dengan tubuh Tuhan. Sekarang Tuhan, biarlah Engkau lengkapi dengan darah Engkau yang kudus. Sehingga benar-benar Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menyertai dan tinggal di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita doakan dan kita bersyukur? Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini tubuh dan darah Tuhan menyatu kembali dengan kami. Kuasa Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Semua penyakit kami sudah Engkau hancurkan. Semua kelemahan-kelemahan tubuh kami Tuhan sudah pulihkan. Semua ikatan-ikatan dosa sudah Engkau patahkan dan buang keluar dari kehidupan kami. Karena Engkau yang kudus itu hadir dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang jaga kehidupan kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami menjadi bagian dari Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau keluar dari persekutuan dengan Engkau ini sampai selama-lamanya. Karena kami tahu hanya bersama Engkau kami bahagia. Hanya bersama Engkau kami selamat.
Hanya bersama Engkau kami hidup di dalam kemuliaan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau tetap tinggal dalam kehidupan kami. Immanuel, besertalah dengan kami Tuhan itu selama-lamanya. Sekarang Tuhan sebagai ungkapan syukur kami mau belajar kembali melayani Engkau lewat sebagian harta kami. Kami mau berikan dengan ucapan syukur karena Engkau sudah tinggal bersama kami dan menyertai kami selama-lamanya. Biarlah setiap persembahan kami Engkau terima dan Engkau memberkati dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan memberikan persembahan. Silakan bukan gereja. Shalom, kini saatnya kita menyimak informasi ibadah dan pelayanan di Gereja Bethel Tabernakel Immanuel, Madiun. Ibadah doa pagi, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang AKP. Senin, ibadah doa penyembahan, jam 17 waktu Indonesia bagian Barat di Aula Timur. Ibadah kaum pria, jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang AKP. Selasa, ibadah kaum wanita, jam 17 waktu Indonesia bagian Barat di Aula Timur. Kamis, ibadah cabang di cabang Bali, Biliton, Mawar, Sriti, Setinggil, Manguharjo, dan Munggut. Ibadah Bethel Youth Community, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat di ruang AKP. Jumat, ibadah pendalaman Alkitab, jam 17 waktu Indonesia bagian Barat di Aula Timur. Sabtu, ibadah doa Jehovah Nisi Ministry, jam 12 waktu Indonesia bagian Barat di ruang AKP. Ibadah muda remaja, jam 16.45 di Aula Barat. Ibadah doa malam, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat di ruang AKP. Minggu, ibadah raya pertama, jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya kedua, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya ketiga, jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak pertama, jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak kedua, jam 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak ketiga, jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah Warta GBT Immanuel Madiun. Kiranya warta ini bisa memberikan kepada kita sukacita, semangat, dan kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan dari Komisi Muda Remaja memberikan pengumumannya. Shalom Bapak Ibu, kami dari Komisi Remaja menyampaikan mulai hari ini, minggu ini, tiap ibadah pagi dan siang, Komisi Remaja mengadakan penjualan makanan dan minuman di bawah. Yang sebelumnya adalah dari Komisi Bionsi, mereka sudah selesai dan menyerahkan pada kami, kaum muda remaja. Penjualan makanan dan minuman ini sementara hanya pagi dan siang saja ya Bapak Ibu, sore belum ada. Dan menu-menu yang ada sudah saya share di beberapa grup semalam, semua enak-enak, tidak ada yang tidak enak. Tidak ada yang gratis. Penjualan makanan dan minuman ini keuntungannya kami gunakan untuk kegiatan retreat muda remaja yang akan kami adakan di pertengahan tahun depan ya, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Nah, Bapak Ibu yang memiliki anak atau keponakan atau cucu usia SMP sampai SMA ya, yang belum bergabung di ibadah remaja, kami undang untuk bisa ikut ibadah remaja tiap Sabtu jam 16.45 di Aula Barat. Supaya anak-anak ini menemukan komunitasnya yang sesuai dengan usianya ya Bapak Ibu. Sehingga mereka boleh bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Demikian pengumuman dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu semua
untuk kegiatan muda remaja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, tolong anak-anak saudara, cucu-cucu saudara yang usia SMP, SMA bisa dianjurkan untuk ikut bergabung di dalam komunitas muda remaja setiap Sabtu sore jam 5:45 ya. Saya berharap bisa didorong untuk ikut dalam acara ini. Baik, tetap doakan untuk semua dana pengembangan gereja maupun radio suara kasih supaya radio ini bisa terus mengudara. Kemudian besok minggu di dalam ibadah yang kedua akan disertai dengan perjamuan kudus. Tetap berbanyak doa, tetap baca Alkitab secara rutin dan tetap beribadah di gereja. Ya, kecuali sakit boleh ikut lewat streaming, lewat Facebook, YouTube, lewat aplikasi radio yang ada di HP saudara maupun lewat tune in. Kemudian ada berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada jemaat yang memberikan masker secara gratis ya. Jadi ada pembagian masker secara gratis bagi jemaat di pintu-pintu yang ada penjaganya. Di sana juga ada, di sana juga tidak ada. Yang di sana tidak ada penjaganya, jadi ada 3 pintu, saudara boleh mengambil 1 orang 1 masker. Ya. Yang tidak hadir jangan diambilkan karena stoknya terbatas. Jadi bisa ambil 1 orang 1. Nanti sisanya bisa dipakai untuk minggu berikutnya bagi yang belum diminta, yang belum mendapatkan. Nah, minggu depan boleh dimintakan. Kalau hari ini ambil 1 orang untuk 1 sendiri ya, 1 orang 1. Dan terima kasih buat yang menyumbang masker ini, Tuhan memberkati. Kemudian siang ini jam 9 kita ada ibadah yang kedua dan kita belajar firman Tuhan dengan satu tema bertekun di dalam Kristus Yesus. Kita harus ikut Tuhan secara tekun sampai akhir. Kemudian sore nanti saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu judul, hidup ini penuh dengan pilihan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Ya, biarlah kita banyak belajar firman Tuhan supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saya rasa tidak ada yang lainnya, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagimu. Hanya bagimu. Terima kasih. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Berkat-berkat Tuhan yang limpah atas kehidupan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami sampai kami masuk di dalam kemuliaan Engkau. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong untuk Ibu Kasmini, Ibu Tina Agung, Ibu Dianingsih, Ibu Inawati, Ibu Novi, Ibu Sunaryo, Ibu Suparwu, Ibu Arjo yang ada di Lubuk Linggau, Ibu Lestari. Tolong juga untuk Ibu Else Yolanda Lule yang di Tuban, Ibu Baskoro, Ibu Lisbudi, Ibu Elsie. Tolong juga untuk Gresinta, Bapak Didi, Bapak Abednego, Bapak Ajiwan, Bapak Asikin Beni yang di Bandung, Dr. Edi Susanto. Tolong Bapak Ferry dan Bapak Daniel yang di Ponorogo. Tolong Bapak Yohanes Irianto, Bapak Madia di Ngawi,
Bapak Kus Yulianto, Bapak Denny Wiono, anak Gabriel Peter Purbo Caroko di Surabaya. Tolong juga untuk anak Levi yang belum bisa berjalan, tolong mereka semuanya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah tubuhnya Tuhan kuatkan kembali, sehingga mereka bisa beribadah bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa Engkau Tuhan. Tolong juga untuk keluarga yang membutuhkan keturunan dari Tuhan. Keluarga Agung Vivi, keluarga Icapua, keluarga Christine, keluarga Awi dan Yuyun, keluarga Fada dan Shelly, keluarga Wahono dan Fitri. Mungkin ada keluarga-keluarga yang lain yang tidak kami sebutkan. Mereka merindukan keturunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan buka rahim mereka dan berikan keturunan ilahi yang bisa menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau genapi janji Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Tolong di dalam acara pilkada yang akan datang, tetap berikan damai sejahtera dan ketenangan, sehingga kami bangsa Indonesia boleh tetap hidup damai sejahtera, saling mengasihi, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi saling membenci. Kami hidup di dalam rukun dan damai sejahtera Tuhan. Dan berkat Tuhan turun di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Berikan hikmat Tuhan untuk para pemimpin kami, sehingga mereka bisa mengatur negeri ini dengan baik dan benar. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkati khusus untuk kami yang sudah beribadah ini Tuhan. Berkati dengan berkat di dalam pekerjaan pencarian nafkah kami. Berkati dengan limpah dan jadikan semua usaha kami berhasil. Berkati buah kandungan kami, berkati kebahagiaan dan damai sejahtera dalam rumah tangga kami, berkati kesehatan keluarga kami, berkati pendidikan anak-anak kami, masa depan mereka, perjodohannya, pekerjaannya, semuanya Tuhan atur dan memberikan yang terbaik. Dan biarlah kami terus melayani Engkau, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sebentar kalau kami pulang, Engkau lindungi kami dan sertai kami sehingga tidak ada bahaya di jalan. Kami boleh tiba di rumah dengan damai sejahtera. Dan yang melanjutkan dalam ibadah kedua tetap memberikan sukacita dan kekuatan yang baru. Sore nanti berikan kesempatan dan cuaca yang cerah. Sehingga kami boleh beribadah lagi memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kami. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai kita. Penyertaan Roh Kudus memimpin, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus beserta kita semuanya.